Karena itu saudara, kita perlu tahu dan mengerti ini. Karena bukan hanya orang Kristen awam atau orang-orang seperti kita yang tidak mengerti ini. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan pun ada yang tidak mengerti akan hubungan iman dan perbuatan baik ini. Mereka sering mengkacau balaukannya. Karena itu penting untuk kita mengerti. Karena itu saya akan memberikan ilustrasi bagi kita untuk kita mengerti bagaimana kita hanya diselamatkan hanya melalui iman saja dan bukan karena perbuatan baik, dan bagaimana perbuatan baik kita itu berhubungan dengan hanya iman yang menyelamatkan itu. Karena hanya iman yang menyelamatkan kita, lalu kita diselamatkan. Dan kalau kita sudah diselamatkan, Roh Kudus diberikan kepada kita, lalu kita bisa berbuat baik. Jadi perbuatan baik kita itu adalah hasil dari keselamatan itu. Dan yang membuat kita selamat itu oleh iman saja. Dan karena itu saya akan memberikan ilustrasi bagi kita, dan kiranya kita memperhatikannya supaya kita bisa mengerti ini. Dan ini pun kita bisa berikan atau jelaskan kepada orang lain. Karena ada banyak orang yang belum mengerti ini. Karena itu kita bisa memperhatikannya. Saya berikan ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang pertama adalah dari kasus yang jasmani. Di sini ada orang sakit, minum obat, sembuh, lalu bekerja atau berolahraga. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang membuat orang ini sembuh? Yang membuat orang sakit ini sembuh? Apakah dia minum obat, ataukah dia bekerja atau berolahraga? Tentu saja minum obat, karena kita harus memperhatikan anak panahnya. Karena itu, bekerja atau olahraga ini adalah bukti kalau dia sudah sembuh. Kalau orang sakit ini mengaku dia sudah sembuh, lalu kita menyuruh dia berolahraga atau bekerja. Tapi kalau dia bekerja kayak ayam mati atau kayak ayam yang kena penyakit, kita bisa mengatakan bahwa dia belum sembuh, makanya dia tidak bisa bekerja. Karena itu, yang membuat kita sembuh itu minum obat, dan bukannya karena bekerja atau olahraga. Karena kalau sampai kita bekerja lalu kita menjadi sembuh, itu anak panahnya ke sini. Tapi yang membuat kita sembuh itu adalah karena minum obat. Dan bukti kita sudah sembuh, kita bisa bekerja atau berolahraga. Itu di dalam al-jasmani. Kasus rohaninya adalah orang berdosa, beriman, selamat, berbuat baik. Kira-kira apa yang membuat orang berdosa bisa diselamatkan? Apakah karena dia beriman atau karena berbuat baik? Beriman. Ya. Kalau kita perhatikan anak panahnya ke sini. Jadi yang membuat orang berdosa itu selamat itu karena dia beriman. Apa bukti dia beriman atau sudah selamat? Dia bisa berbuat baik. Karena itu, kalau ada orang yang mengaku sudah selamat, tapi di dalam kehidupannya tidak ada perubahan atau tidak ada perbuatan baik, maka pasti ada yang salah dengan imannya. Makanya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya, kalau ada orang yang mengaku sudah selamat, sudah beriman, tapi tidak ada bukti, yaitu perbuatan baiknya, itu artinya dia belum selamat, dia belum beriman. Jadi, kalau orang itu bisa
berbuat baik di hadapan Allah, sudah pasti dia adalah orang yang sudah diselamatkan dan sudah beriman. Jadi saudara, yang membuat kita selamat itu bukan perbuatan baik, tapi iman. Kalau kita berbuat baik supaya selamat, maka anak panahnya akan kembali ke sini. Jadi yang membuat kita diselamatkan itu karena iman. Apa bukti kita sudah selamat? Kita bisa berbuat baik. Jadi berbuat baik atau perbuatan baik itu adalah hasil karena sudah selamat, bukan supaya selamat. Supaya kita selamat itu ini iman, bukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik adalah bukti kalau kita sudah diselamatkan. Jadi itu harus dibedakan. Dan saya kira kita akan mudah sekali untuk menghafal urut-urutan ini. Dan karena itu kita untuk menjelaskan kepada orang sangat mudah. Dan kalau sampai dengan ilustrasi seperti ini pun ada orang yang tidak mengerti tentang hubungan iman yang menyelamatkan dengan perbuatan baik ini, maka orang itu saya tidak tahu lagi mau disebut apa. Ya. Jadi saudara, hanya iman yang menyelamatkan kita, bukan perbuatan baik, bukan iman tambah perbuatan baik supaya selamat. Hanya iman saja kita selamat. Bukti kita sudah selamat, kita berbuat baik. Jadi ini penting untuk kita ketahui dan kita tahu, supaya kita tahu bahwa kalau kita menjelaskan kepada orang hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan, pasti mereka bertanya, kalau begitu apakah kita tidak perlu berbuat baik? Kita perlu berbuat baik, tapi bukan untuk selamat, tapi kita berbuat baik untuk mensyukuri karena kita sudah selamat. Ya, jadi kita berbuat baik bukan supaya selamat, tapi kita berbuat baik karena kita bersyukur karena kita sudah selamat. Dan ilustrasi yang kedua adalah di sini titik awal kita. Di sini kita beriman. Ya di sini kita lahir. Dan di sini karena kita kekal ke sini, jadi di sini ada awalnya. Di sepanjang hidup kita ada satu momen di dalam kehidupan kita, yaitu kita beriman atau percaya kepada Yesus. Kita ini semua berbeda-beda waktu kita percaya. Mungkin ada yang umur belasan, ada yang umur 20-an, 30-an, dan juga ada orang yang mungkin sudah sangat tua, mungkin di akhir hidupnya baru dia percaya. Tapi saudara, semua orang itu harus ada momennya ketika dia percaya Yesus. Dan karena itu, kalau saya percaya Yesusnya ketika sudah berumur 22 tahun. Jadi saudara, selama di sini, selama dari kita lahir sampai di titik di mana kita beriman, tidak ada perbuatan baik. Sama sekali tidak ada perbuatan baik. Seperti di dalam bagian yang pertama tadi. Waktu kita masih berdosa, kita bebas dari kebenaran. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Orang berdosa tidak ada yang berbuat baik sebelum dia percaya pada Yesus. Nah, dari waktu dia lahir sampai dia percaya,
tidak ada perbuatan baik sama sekali. Nah, di sini titik di mana dia beriman, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan saat itu juga dia diselamatkan. Jadi kita itu diselamatkan bukan ketika kita sudah sampai atau masuk surga baru kita selamat atau diselamatkan itu. Tapi ketika titik di mana, misalnya hari ini saya memberitakan Injil kepada saudara untuk percaya kepada Yesus, dan malam ini saudara percaya, maka malam ini juga saudara diselamatkan. Itu sama seperti dalam Lukas 19 ayat 9, bagaimana ketika Sakeus percaya kepada Yesus. Dalam Lukas 19 ayat 9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi keselamatan kita itu persis setelah kita percaya Yesus. Nah, setelah di sini kita percaya kepada Yesus, kita kan masih hidup. Katakan saja dari 3 tahun lalu saya sudah percaya Yesus dan sampai hari ini saya masih hidup. Maka di sini pun mulai ada perbuatan baik. Tapi memang perbuatan baik kita memang masih ada celah, tapi di sini mulai ada perbuatan baik. Kenapa? Karena ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus diberikan kepada kita. Efesus 3 ayat Efesus 1 ayat 13. Nah, karena itu Roh Kudus diberikan, Roh Kudus mengerjakan pengudusan, dan karena itu kita mulai bisa berbuat baik. Berbuat baik untuk apa? Sebagai bukti karena kita sudah diselamatkan, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah, untuk menjadi saksi yang baik bagi Allah, untuk memuliakan nama Tuhan dan sebagainya. Jadi persis ketika kita sudah diselamatkan dan di sini dan seterusnya, baru ada perbuatan baik. Penting di sini adalah ketika kita sudah ada perbuatan baik itu kita sudah diselamatkan. Sebelum kita selamat, tidak ada perbuatan baik. Nah, kalau masa hidup kita di sini sebelum selamat, lalu kita berjuang berbuat baik supaya selamat, tidak bisa. Karena apa? Karena di sini jelas tidak ada perbuatan baik sama sekali. Karena itu tidak bisa orang selamat karena perbuatan baik. Karena jelas bahwa tidak ada orang yang berbuat baik sebelum dia percaya Yesus. Jadi ketika ada orang sudah berbuat baik, bukan lagi dia supaya selamat, tapi karena dia sudah selamat, lalu ada perbuatan baik di sini. Karena itu saudara, ini penting bagi kita, supaya kita lagi jangan berpikir lagi bahwa saya harus berbuat baik, memberikan persembahan, membantu pembangunan gereja dan sebagainya supaya saya bisa selamat dan masuk surga. Tidak. Untuk selamat hanya perlu beriman kepada Kristus. Kalau sudah selamat, buktinya ada perbuatan baik. Sakeus setelah percaya, dia memberikan, sekiranya ada yang pernah kuperas akan kembalikan 4 kali lipat. Dan setelah kita percaya, mulai ada perbuatan baik, ada kasih kepada Tuhan, mau menjadi saksi yang baik bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan dan sebagainya. Kita mulai melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi poinnya di sini adalah kita selamat, kita karena kita beriman, dan sebelum kita beriman tidak ada perbuatan baik sama sekali. Tapi setelah kita beriman, ada perbuatan baik. Perbuatan baik bukan hasil supaya kita selamat, tapi hasil karena kita sudah diselamatkan melalui iman kepada Kristus. Jadi ini 2 ilustrasi bagi kita, dan sekiranya kita bisa mengerti ini. Walaupun penjelasannya kurang bagus untuk kita, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi poinnya adalah kita diselamatkan hanya oleh iman saja, dan bukan karena perbuatan baik. Bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik. Kita perlu berbuat baik, tapi bukan untuk selamat.
tapi untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, untuk mensyukuri keselamatan itu. Jadi saudara, saya akan mengutip kata-kata dari Pak Esra. Manusia berdosa tidak bisa selamat dengan berbuat baik. Perbuatan baik kita sama sekali tidak menghapus satu dosa pun dari kita. Karena itu jangan berusaha selamat dengan berbuat baik. Berimanlah sungguh-sungguh kepada Kristus. Terima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan, dan kita akan selamat. Setelah selamat, baru berbuat baik. Jadi, perbuatan baiknya itu terjadi setelah selamat, bukan sebelum selamat. Perbuatan baiknya sebagai akibat keselamatan, bukan syarat keselamatan. Ya, jadi bisa dimengerti, perbuatan baiknya itu terjadi setelah selamat, bukan sebelum selamat. Sebelum selamat, kita hanya beriman saja. Sudah selamat, baru berbuat baik. Perbuatan baiknya sebagai akibat keselamatan, bukan syarat keselamatan. Akibat kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik. Syarat keselamatan itu iman. Ya. Jadi syaratnya iman dan akibatnya adalah perbuatan baik. Jadi jangan dibolak-balik bahwa keselamatan itu syaratnya harus iman tambah perbuatan baik. Tidak. Perbuatan baik itu terjadi setelah selamat, bukan sebelum selamat. Perbuatan baiknya sebagai akibat keselamatan, bukan syarat keselamatan. Jadi saudara, kesimpulannya adalah perbuatan baik itu bukan syarat supaya selamat, karena syarat untuk selamat hanya melalui iman saja. Kalau sudah beriman dan selamat, lalu berbuat baik sebagai bukti atau ucapan syukur bahwa kita sudah selamat.